Step 1. Edit Pro 2. Sounds beyond Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Wajo beberapa waktu lalu masih menyisakan duka yang mendalam. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga sejumlah sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan mengalami kerusakan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Dr. Andes Haji Alamsa HMMSI, mengungkapkan akibat banjir bandang tersebut, Satuan Pendidikan di Kabupaten Wajo mengalami kerugian senilai 20 miliar. Tentu pertama kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terjadinya bencana banjir bandang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, di mana pada tanggal 3 Mei 2024 lalu, setelah sehari sebelumnya kami memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Tiba-tiba pada tanggal 3 itu kami mendapatkan kabar terjadi bencana di 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, yakni Kecamatan Pitung Panua, Kecamatan Kera, Kecamatan Belawa, Kecamatan Sajuangin, Kecamatan Sabamparu, Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Pamana. Sebagai pelaksana tugas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Alamsa menegaskan pihaknya mendapat laporan kejadian bencana dari berbagai satuan pendidikan melalui koordinator wilayah masing-masing kecamatan. Yang paling parah itu di Kecamatan Kera, di mana terdapat sekolah mengalami kerusakan berat. Juga ada beberapa sekolah yang pagarnya rusak diterjang banjir. Misalnya di Bulete, Kecamatan Pitung Panua, baru saja kita melakukan pembangunan pagar sekolah. Tiba-tiba banjir bandang yang berakibat runtuhnya pagar sekolah. Berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan, TK saja atau kelompok belajar itu ada sekitar 20. Kemudian untuk tingkat SD ada sekitar 57 sekolah dengan bervariasi di mana kerusakannya ada berat, sedang, dan ringan. Kemudian di tingkat SMP ada sekitar 9 sekolah yang mengalami kerusakan parah itu. Dari data tersebut, Satuan Pendidikan Wajo mengalami kerugian sekitar 20 miliar akibat dampak bencana banjir bandang. Bukan saja gedung runtuh, tapi ada beberapa sarana dan prasarana termasuk yang tidak bisa terselamatkan adalah sarana perpustakaan, bahkan mobiler, kursi yang ada di aula itu juga terbawa arus. Sehingga itu yang terjadi, dan upaya kami khusus yang berat ini, kami dirikan tenda sementara untuk dijadikan sebagai proses belajar mengajar. Makanya kami sarankan pemantauan di Kecamatan Pitung Panua dengan di Kecamatan Kera untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah, karena ingin memastikan bahwa apakah bencana mempengaruhi pelaksanaan ujian akhir sekolah. Haji Alamsa memastikan berdasarkan beberapa sampel yang disampaikan di beberapa lokasi terjadi bencana banjir bandang, pelaksanaan ujian akhir sekolah baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP itu berjalan dengan lancar. Hanya saja untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mendapatkan bantuan tenda dari Balai Besar Penjamin Mutu, karena ada sekolah yang gedungnya sudah tidak bisa dipakai lagi akibat terjaring banjir bandang. Sekolah yang sama sekali gedungnya tidak bisa digunakan yakni di SD 397 Awo dan SMP 4 Seatap Kera. Setelah dilakukan pemantauan,
anak-anak mulai kemarin menyampaikan 7 hari ke depan melakukan kegiatan ujian akhir sekolah. Kerusakan infrastruktur di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Wajo yang diperkirakan Satuan Dinas Pendidikan mengalami kerugian sekitar 20 miliar. Di sektor pendidikan, dengan data yang ada telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa proposal bantuan bencana di satuan pendidikan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Wajo Dr. Andes Andi Batara Livu MSI dalam rapat penanganan pasca rehabilitasi pasca bencana. Ada beberapa sekolah yang terdampak bencana, alokasi anggaran penanganannya dimasukkan dalam biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu melekat pada APBD Kabupaten, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat sudah dikomunikasikan dengan Bapeda maupun pihak anggota DPRD Kabupaten Wajo saat mempertanyakan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan segera supaya kegiatan SD dan SMP itu lebih cepat berjalan penanganannya. Tentu saja tidak hanya masalah infrastruktur saja. Selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Alamsah berempati terhadap guru dan tenaga pendidik yang terkena dampak bencana banjir bandang. Tenaga pendidik ini adalah garda terdepan bagi kami Satuan Pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya tetap menyampaikan bahwa kita tetap bersabar dan tawakal dan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salah satu upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk meringankan beban guru yang terdampak banjir bandang, yakni mempercepat proses tunjangan sertifikasinya untuk dicairkan. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Ya, terima kasih. Tentu pertama kami menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya bencana banjir bandang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, di mana pada tanggal 3 Mei tahun 2024 sesaat yang lalu kami melaksanakan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Tiba-tiba tanggal 3 itu kami mendapatkan kabar bencana yang terjadi di 7 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Salah satunya di Kecamatan Pitung Panua, Kecamatan Kera, Kecamatan Belawa, Kecamatan Sajoangin, Kecamatan Sabamparu, Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Tempe itu sendiri, dan Kecamatan Pamanah. Dari yang kami sebutkan tadi itu sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami pun juga mendapatkan laporan bencana, kejadian bencana dari berbagai satuan pendidikan melalui koordinator wilayah masing-masing kecamatan. Yang paling parah itu adalah di Kecamatan Kera, karena ada salah satu sekolah kami yang seatap itu yang mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat itu tidak ada sama sekali yang bisa kita pakai. Itu saya katakan kerusakan berat. Tapi ada juga berbagai kerusakan yang pagarnya. Yang Kecamatan Pitung Panua itu baru saja kita melakukan pembangunan pagar sekolah, tiba-tiba bencana, akhirnya pagar itu runtuh di daerah Bulete. Ada 2 sekolah itu, semua pagarnya yang tahun kemarin ini tahun 2023, dan pada saat bencana ini mengalami keruntuhan.
Dari jumlah itu saya ingin sampaikan bahwa eh, TK saja atau kelompok belajar itu ada sekitar 20. Kemudian untuk eh, tingkat SD itu ada sekitar 57 sekolah dengan bervariasi dinamika kerusakannya, ada berat, ada sedang, dan ada ringan. Kemudian di tingkat SMP itu ada sekitar 9 SMP yang mengalami kerusakan itu. Dari yang kami sebutkan itu tadi, bahwa ada sekitar hampir 20 miliar kerugian bagi satuan pendidikan pada saat bencana banjir itu. Jadi karena bukan saja gedungnya runtuh, tetapi ada beberapa sarana prasarana, termasuk yang tidak bisa kita selamatkan adalah ada sarana prasarana perpustakaan, kemudian bahkan mobiler, kursi, meja yang ada di AWO itu juga terbawa arus, sehingga itu yang terjadi. Dan usaha kami khusus yang berat ini, itu kami dirikan tenda sementara untuk dijadikan sebagai tempat untuk proses belajar. Apalagi anak-anak kita ini, makanya kemarin saya pantau di Pitung Panua dengan di Kera itu, memantau pelaksanaan kegiatan akhir ujian sekolah, karena saya ingin memastikan bahwa apakah bencana mempengaruhi pelaksanaan itu. Dan alhamdulillah beberapa sampel yang saya sampaikan di tempat bencana itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ujian akhir sekolah baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP itu berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan para pemirsa dimanapun berada. Ada nanti saya kasih datanya yang sekolah yang mengalami berat sekali itu, terutama yang di AWO itu. Tunggu dulu saya. Yang berat ini, alhamdulillah kami mendapatkan bantuan tenda dari Balai Besar Penjamin Mutu. Dan saya bisa perlihatkan seperti inilah anak kita di dalam dua tenda sedang belajar ini. Nah, inilah tenda yang kami sudah pasang. Inilah tenda yang saya pasang di sekolah yang gedungnya memang kerusakannya ada dikategorikan kerusakan berat. Artinya gedungnya tidak bisa dipakai. Dan seperti inilah tendanya. Tenda yang kami di AWO, di SD tuh. Saya lihat dulu ini di SD 397. Dan SMP 4 Satap Kera. Ya. Jadi itu kemudian usaha kami pasca ini ya itu tadi, kemarin langsung saya lakukan pemantauan karena anak-anak kita mulai kemarin sampai 7 hari ke depan itu melakukan kegiatan ujian akhir sekolah itu sendiri. Ya. Baik, di sektor pendidikan apa yang di sektor pendidikan dengan data yang saya sebutkan tadi itulah kami sampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa proposal bantuan bencana bagi satuan pendidikan. Ya, kami usulkan kurang lebih hampir 20 miliar kegiatan itu. Dan pada saat kami beraudiens dengan Kepala Biro Perencanaan bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu porsi untuk kegiatan kebencanaan itu memang tidak ada, tetapi nantinya ini akan dibantu pada saat dana DAK pada tahun 2025. Jadi akan dijadikan pertimbangan dana alokasi khusus untuk satuan pendidikan di Kota Wajo, khususnya yang kena dampak bencana ini akan dibantu pada dana alokasi khusus. Di samping juga itu
melalui Bapak Bupati, Pak BJ Bupati kemarin waktu kita rapat penanganan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ada beberapa juga sekolah kami yang masuk di dana biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu adalah dana bencana yang ada yang melekat pada APBD Kabupaten itu sendiri. Terutama tadi yang saya sebutkan tadi SD 397 dan SMP 4 Satap itu yang ada di Kecamatan Kera. Itu rencana akan dibantu dan sudah kami komunikasi baik Bapeda maupun dengan pihak anggota DPR pada saat mempertanyakan mempertanyakan hal-hal apa yang perlu, upaya-upaya apa yang perlu dilakukan supaya kegiatan di SMP SD itu berjalan lebih cepat penanganannya. Seperti itu. Saya memahami guru dan tenaga pendidik yang berada di lokasi bencana pada saat itu. Bahkan kami kemarin sempat mengunjungi salah satu kepala sekolah yang terdampak, artinya apa? Biar bajunya sendiri itu semua basah, tidak sempat dan tidak pernah terpikirkan bahwa setinggi air itu ada pada pemukimannya, sehingga ada beberapa alat yang ada di rumahnya termasuk berbagai kebutuhannya sehingga tidak bisa terselamatkan. Sebagai motivasi bagi kami bahwa tentu tenaga pendidik ini adalah terdepan bagi kami dan satuan pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak kita, membentuk karakter anak kita yang ada di sekitarnya, yang ada di lokasi. Saya tetap menyampaikan bahwa mari tetap kita bersabar, tetap kita tawakal, dan kami minta tetap untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salah satu upaya kami bagaimana mempercepat proses tunjangan sertifikasinya dipercepat untuk dicairkan, dan alhamdulillah kami cairkan minggu yang lalu. Ya, untuk meringankan, salah satunya meringankan teman-teman guru dan tenaga pendidik yang ada di korban bencana, dan secara keseluruhan sebagai bentuk kesejahteraan guru itu sendiri, karena masih banyak daerah yang belum mencairkan tunjangan sertifikasi, termasuk tadi itu ada tambahan itu untuk pengawas untuk segera dicairkan tunjangan profesi, tunjangan guru, tunjangan sertifikasi. Kenapa? Karena penting, karena tidak lama lagi juga banyak mungkin guru-guru tenaga pendidik kami juga anak-anaknya mau masuk sekolah. Sangat butuh yang namanya finansial tentang penerimaan peserta didik murid baru sesuai dengan tingkatan bagi kebutuhan masing-masing.